Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid ada dua poin penting, yaitu agar kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang kemudian diteruskan kepada generasi seterusnya oleh para ahli Quran. Kemudian yang poin kedua, supaya kita terbebas dari kesalahan-kesalahan dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Yang mana kesalahan ini disebut dengan al-lahn. Al-lahn itu al-lahnu. Kesalahan dalam membaca Al-Quran ini disebut dengan al-lahn. Lahn ini ada dua macam. Kesalahan membaca ada dua macam, kesalahan yang besar dan kesalahan kecil, atau kesalahan fatal dengan kesalahan yang agak samar. Disebut dengan satu lahnul jali, al-lahnul jali, kesalahan besar atau kesalahan fatal. Kesalahan fatal adalah kesalahan yang bisa merubah makna, yang setiap orang itu tahu dan bisa merubah makna, ataupun tidak merubah makna, kan tetapi kesalahan itu sangat jelas sekali begitu. Contoh yaitu misalnya adalah merubah harokat. Ini sangat jelas sekali. Misalkan membaca an'amta alaihim dibaca an'amtu misalkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika ia membaca salah an'amtu alaihim, ini adalah kesalahan yang besar, al-lahnul jali, dan ini merubah makna. An'amta dibaca an'amtu. An'amta artinya yang engkau ya Allah memberikan nikmat kepada mereka. Kemudian ketika dia membaca an'amtu, yang mana aku memberikan nikmat kepada mereka, tentu ini adalah salah besar. Kemudian yang kedua yaitu merubah huruf. Misalkan khalaqa dibaca halaqa. Khalaqas samawati wal ard. Ya, khalaqa as-samawati wal ard. Ia baca halaqa. Ini tanpa titik jadi halaqa. Halaqas samawati wal ard. Ini kesalahan besar. Khalaqa artinya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika ia membaca halaqa, dialah Allah yang mencukur langit dan bumi. Ini tentu adalah sangat besar kesalahannya. Kemudian contoh lagi seperti sin besar dibaca dengan sin kecil. Contoh adalah la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kemudian ia membaca dengan la in syakartum la azidannakum. Ini salah besar. Nah, syakartum artinya apabila kalian bersyukur Allah akan menambahkan nikmat. Sedangkan syakartum apabila kalian mendem atau dia dalam keadaan mabuk, ya. Sakaro artinya mabuk, ya. La azidannakum, kan sungguh kami akan menambahinya. Itu kan sangat jauh berbeda artinya. Ini bahaya sekali. Nah, oleh karena itu belajar nanti makharijul huruf istilahnya itu, supaya pengeluaran huruf itu sesuai dengan apa yang dilafalkan oleh Rasulullah, ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian
menambah atau mengurangi sehingga panjang dan pendek berbeda. Yang panjang ia pendekkan, yang pendek ia panjangkan. Ini sangat bahaya. Contoh adalah hudan, ia baca hudan. Ya. Misalkan hudan begini ya. Habis ini kan hudan dibaca hudan. Misalkan alladzi apa itu? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin dibaca hudal lil muttaqin, begitu misalkan. Ini salah besar. Karena hudan artinya petunjuk, hudan itu orang Yahudi. Nah, ini juga bahaya. Ini memanjangkan yang pendek atau yang panjang dipendekin. Itu juga bisa salah, seperti la a'budu ma ta'budun, ya. La a'budu ma ta'budun. Ia baca la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi ketika ia pendekkan jadi la a'budu ma ta'budun, maka bacaannya jadi artinya sungguh aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Yang tadi tidak menyembah ini malah jadi menyembah, sungguh menyembah. Ini kesalahan yang fatal sekali. Maka panjang pendek, kemudian huruf yang berubah menuju huruf yang lain, inilah kesalahan yang fatal. Kemudian ada al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi nomor 2 ya. Kesalahan yang samar atau kesalahan kecil. Khafi artinya samar. Karena apa? Yang mengetahui hanya orang-orang yang mengetahui ilmu tajwid. Sedangkan mereka yang tidak mengetahui ilmu tajwid tidak mengetahui. Contohnya adalah menebalkan huruf-huruf yang harus dibaca tipis. Misalkan qul huwallahu ahad, ia baca qul huwallahu ahad. Misalkan huwa jadi huwa, huwallah jadi huwallah. Antara huwallah dengan huwallah itu beda. Yang satu ditipis, yang satu ditebalkan. Nah, ini memang tidak merubah makna, kan, tetapi ini telah salah pula. Kemudian contoh lagi adalah berdengung pada tidak tempatnya. Ya, misalkan dalam surah Al-Falaq misalkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, ia baca wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini salah. Dia berdengung tidak pada tempatnya. Ini tidak merubah makna, kan, tetapi ini kesalahan juga, lahnul khafi, kesalahan yang samar. Kemudian juga menambah panjang dengung. Harusnya dengungnya cuma 2 harokat, ia panjang jadi banyak. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini salah. Harusnya 2 harokat saja. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Begitu. Kemudian termasuk kesalahan kecil atau kesalahan samar adalah meninggalkan dengung. Nah, harusnya dengung, ia tidak baca dengung. Ya. Inna a'tainakal kautsar, misal inna a'tainakal kautsar. Kemudian ia baca inna a'tainakal kautsar. Innya itu kurang dengung, jadi tidak membaca dengung. Ini semua adalah kesalahan khafi. Nah, menurut ulama bahwasanya kesalahan khafi, kesalahan yang samar, itu adalah haram hukumnya. Sebagian mengatakan makruh hukumnya, kan, tetapi mayoritas mengatakan tetap dilarang atau haram. Maka seharusnya kita belajar sehingga menghindari hal-hal yang tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan. Oleh karena itu kita berharap kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan menghindari
kesalahan-kesalahan dalam ilmu tajwid ini. Semoga kajian ini bermanfaat, semua bisa mendapatkan barokah Al-Quran, hidup kita disinari oleh cahaya Al-Quran, dan kita mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.